Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa belajar tentang bagaimana terapi komplementer ya. Karena sekarang ini udah banyak sekali terapi komplementer yang dikembangkan ya, banyak banget ya, dan selalu bertambah tiap tahunnya. Namun aspek legalnya seperti apa akan kita pelajari bersama ya. Oke, sekarang menjadi pertanyaan adalah mengapa menggunakan terapi komplementer? Ya, kita tahu bahwa ada filosofi holistik ya pada terapi komplementer, yaitu diharapkan ada harmoni dalam diri dan ada promosi kesehatan dalam terapi komplementer itu. Sehingga kita tidak hanya memberikan solusi untuk masalah kesehatannya, tetapi juga bagaimana itu tidak terjadi lagi dan bagaimana klien itu bisa melakukan itu sendiri di rumahnya sebatas kemampuannya tentunya ya. Klien kadang ingin terlibat untuk pengambilan keputusan dalam pengobatan dan peningkatan kualitas hidup dibandingkan sebelumnya. Jadi ini kok nggak ada kemajuan ya, saya ingin terapi yang lainnya dong gitu ya. Kadang-kadang orang memilih itu karena itu ya. Dan sejumlah 82% klien tuh melaporkan adanya reaksi efek samping dari pengobatan konvensional yang diterima dan menyebabkan dia ya sudahlah aku memilih terapi komplementer lah karena kemarin dikasih obat ini saya kok nggak cocok gitu ya. Tapi kok dikasih terapi komplementer, dikasih herbal ini misalnya kok cocok gitu ya. Jadi tergantung dari orangnya ya. Klien juga ingin mendapatkan pelayanan yang sesuai ya, sehingga apabila keinginan terpenuhi akan berdampak terhadap peningkatan kesehatan klien ya. Jadi mengapa orang itu memilih terapi komplementer ya atau tradisional komplementer? Nah, pengertian dari terapi komplementer itu sendiri apa sih? Ya, yaitu terapi tradisional yang digabungkan dalam pengobatan modern. Jadi memang terapi komplementer itu mengiringi ya dari terapi modern ya. Komplementer adalah menggunakan terapi tradisional ya ke dalam terapi komplementer, dan juga biasanya ada yang menyebutnya sebagai pengobatan holistik ya, karena pengobatan ini didasari bagaimana mempengaruhi individu secara menyeluruh sehingga tercipta atau tercapai keharmonisan ya, jadi mengintegrasikan bagaimana pikiran, badan, jiwa atau body, mind and soul-nya itu bisa harmoni, bisa secara sehat secara menyeluruh ya. Jadi inilah yang dimaksud di dalam terapi komplementer. Jadi terapi ini adalah melengkapi ya. Oke. Nah, di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ya dikatakan bahwa terapi komplementer dan alternatif di pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa merupakan pelayanan kesehatan tradisional yaitu pengobatan atau perawatan dengan cara atau obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan secara turun-temurun ya. Jadi memang pelayanan kesehatan tradisional itu adalah pengobatan atau perawatan yang didapat dari turun-temurun ya. Pengalaman, keterampilan seperti pijat bayi. Pijat bayi itu dari dahulu kala itu sudah dilakukan ya secara turun-temurun, secara empiris dapat dipertanggungjawabkan. Artinya sekarang ini banyak sekali penelitian-penelitian ya yang dilakukan untuk membuktikan bahwa terapi ini mampu membuat klien itu bisa terbantu ya, bisa meningkatkan kesehatannya. Oke. Dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 30 ayat 2 dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif yang dapat diintegrasikan dalam memberikan asuhan keperawatan. Artinya apa? Bahwa perawatan komplementer ini di dalam Undang-Undang Keperawatan itu sudah diakui dan kita boleh melakukannya dengan mengintegrasikan pada asuhan keperawatan. Nah, komplementer sendiri di sini dikatakan penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern ya, dan juga ini sebenarnya juga sudah merupakan ini ya program dari WHO juga ya.
Nah, kadang-kadang juga disebut terapi holistik karena bentuk terapi yang dapat mempengaruhi individu, pikiran, jiwa, ya, dalam satu kesatuan fungsi. Jadi misalnya dia di masas itu bukan hanya rileks badannya saja, tetapi juga emosinya dia menjadi lebih ceria, lebih segar, lebih tenang gitu ya. Kemudian dia pikirannya juga menjadi positif, lebih bagus, lebih tenang ya, lebih fokus, lebih konsentrasi gitu ya. Oke, di Permenkes nomor 1109 tahun 2007 itu di sana dikatakan ada penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini dikatakan bahwa pengobatan komplementer alternatif adalah pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, efektivitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Jadi memang di sini itu diharapkan untuk pengobatan komplementer itu juga dilakukan satu evidence based research, evidence based practice sehingga benar-benar pengobatan ini aman ya untuk masyarakat. Nah, ini di WHO tahun 2014-2023 itu juga mencanangkan tentang traditional complementary medicine ya yang diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan sebagai satu sistem pelayanan kesehatan nasional. Nah, di Permenkes nomor 37 tahun 2017, kemudian tentang pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Kemudian di Permenkes nomor 15 tahun 2018, penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer ya. Di sini dikatakan bahwa mengintegrasikan pelayanan kesehatan tradisional dengan konvensional itu ada syaratnya ya, tertulis secara ilmiah. Dilaksanakan sesuai kebutuhan terbaik dari klien ya, memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan bisa meningkatkan klien secara fisik, mental dan sosial. Makanya teman-teman, saya semuanya ya mahasiswa kalau misalnya ingin mencoba satu terapi komplementer, coba di searching ya jurnalnya seperti apa ya, yang selama ini di aturan ini dilaksanakan di puskesmas ataupun di rumah sakit ya. Oke. Nah, di Permenkes nomor 15 tahun 2018 itu terapi komplementer itu digunakan dengan keterampilan ya, dengan satu skill ya. Kemudian bisa dengan ramuan. Ramuan itu bisa herbal, bisa aromaterapi ya, macam-macam ya, kombinasi antara ramuan dan skill boleh ya. Jadi misalnya di akupunktur dikasih juga herbal ya. Dikombinasi yang jelas kami tolong menyarankan tolong dilihat dulu evidence based practice-nya ya. Jadi lihat jurnalnya, benar nggak sih kalau kelor itu bisa meningkatkan produksi air susu ibu gitu ya. Jadi dilihat ya hasil-hasil penelitiannya. Nah, keterampilan ini meliputi teknik manual, energi dan terapi olah pikir. Nah, ini adalah beberapa terapi komplementer ya yang sekarang banyak dikembangkan ya, dan banyak sekali sebenarnya ya. Ada herbal, ada chef, ada grafologi, aromaterapi, vibrasi, sujok, masas, akupressure, hipnoterapi, banyak sekali ya. Jadi semakin kita belajar, semakin kita wah ternyata ilmu itu luas banget ya. Jadi kita itu kadang hanya nggak ada sepupu ya yang kita ketahui. Jadi semangat untuk belajarnya bahwa terapi-terapi komplementer itu banyak sekali ya. Namun di materi terapi komplementer di mata kuliah semester 6 ini kita hanya belajar beberapa saja ya. Ini di Silorat Hospital ya di Thailand itu juga ada di rumah sakitnya di lantai 5 itu khusus untuk terapi komplementer ya. Tradisional komplementer. Mudah-mudahan kita bisa ke sana ya, bisa lihat sendiri ya di sana seperti apa untuk terapi komplementer. Ya, dan organisasi komplementer yang ada di dunia itu ada American Holistic Nurse Association, ada Nurse Healer Professional Associates, ada National Center for Complementary Alternative Medicine ya. Jadi di dunia pun itu mengakui bahwa ada terapi di luar terapi konvensional ya. Nah, ini di Poltekkes Semarang ini. Kita waktu awal-awal itu kita bantu untuk desainnya ya sama penanggung jawabnya waktu itu Bu Meliana. Ini
ya juga sama ya. Nah, ini beberapa penelitian ya, misalnya tentang terapi komplementer massage ya pada bayi baru lahir kurang bulan, yaitu dapat meningkatkan berat badannya, memperpendek hari rawat, meningkatkan respon. Kemudian terapi pijat pada anak autis meningkatkan perhatian, meningkatkan belajar ya, fokus belajar, konsentrasi. Kemudian juga terapi pijat itu bisa meningkatkan pola makan, meningkatkan citra tubuh, menurunkan kecemasan pada anak yang susah makan ya. Kemudian terapi siropraksi itu bisa menurunkan juga ini ya level ini ya untuk memperlancar ini ya proses lama haid ya. Jadi memang ada beberapa teman-teman ini yang melakukan penelitian yang memang fokus di massage gitu ya, karena kita nggak bisa ya aku maunya semuanya menguasai, juga nggak bisa ya, kita passion kita di mana, kita sukanya di mana ya. Oke. Nah, ini juga penelitian dengan ini ya penderita kanker ternyata bisa menurun ya dengan meditasi dan imagery ya. Kemudian hipnoterapi meningkatkan suplai oksigen ya, karena memang kan dibuat rileks ya, relaksasi ya. Kemudian ada perubahan vaskuler, termal ya yang mempengaruhi aktivitas gastrointestinal dan mengurangi kecemasan ya. Jadi memang banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan, dan saya sarankan lakukan terapi komplementer yang secara evidence base-nya sudah ada ya. Makanya rajin-rajin buka ya untuk lihat hasil-hasil penelitiannya. Nah, misalnya ini minyak lemon ya, ini bisa mampu membunuh bakteri Streptococcus, Staphylococcus dan tuberkulosis ya. Tanaman lavender dapat mengontrol minyak kulit ya, sedangkan teh dapat membersihkan jerawat dan mengatasi kekambuhan. Ini sudah ada penelitiannya. Jadi bisa nanti kita searching apa sih? Oh, ternyata minyak lemon ya. Lemon itu lemonen atau lemon yang seperti apa ya, itu nanti harus kita lihat lagi itu di jurnalnya ya. Jadi saya sekali lagi mengingatkan, kalau kita mau menggunakan satu terapi komplementer, kita mau mengobati orang diabetes dengan ekstrak pare misalnya, itu lihat hasil penelitian yang ada ya. Oke, mungkin itu sekilas tentang terapi komplementer. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuka wawasan bagi kita semua bahwa ada beberapa aspek legal, aturan-aturan, dan pengembangan terapi tradisional komplementer di Indonesia ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.